Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brenda Nandino dengan NIM 0535354545, Prodi Sistem Informasi, PDJT Jakarta, Jakarta Timur. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan program manajemen restoran yang saya buat menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OOP. Implementasi ini memenuhi 11 kriteria penilaian yang tertera pada website e-learning tugas 3, mulai dari pembuatan kelas abstrak, inheritance, encapsulation, sampai penggunaan exception handling, struktur kontrol, pengulangan, input-output file, dan menu interaktif di aplikasi utamanya. Nanti saya mungkin akan langsung menjelaskan potongan kodenya satu-satu yang tertera pada petunjuk ini, karena saya sudah membuat semua komennya dan membuat semua kodenya. Dan nanti akan menjelaskan di main app-nya, karena membuat semua ini menurut saya tidak cukup jika hanya satu video. Karena saya tadi juga ngeting ini dari jam jam 7 dan baru selesai pada jam 12 malam. Baik, mungkin langsung saja kita masuk ke tugasnya. Yang pertama, tugasnya itu sebenarnya hanya diminta untuk membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran. Program ini akan mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek yang telah dipelajari. Telah dipelajari berarti di tugas 2 ini, dan di tugas 1 ini ada di tugas 3-nya. Baik, langsung saja mungkin yang pertama, buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut nama, string, harga double, dan kategori string lagi. Definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Ini dia, ini saya sudah membuatnya. Dan ini implementasi metode tampil menu ya. Kemudian kita lanjut ke nomor yang kedua, yaitu buatlah 3 kelas turunan dari menu item makanan. Yang pertama makanan, minuman, dan juga diskon. Ini kita disuruh membuat subclass ya dari menu itemnya, kelas turunan, jadi pewarisan itulah. Jadi untuk dari menu item ini ada makanan, minuman, dan juga diskon. Yang pertama kita ada makanan, ini sudah saya buat, dan juga kelas makanan dan minuman adalah subclass dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya. Misalnya jenis makanan dan jenis minuman, jenis makanan, dan juga jenis minuman. Implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Tampil menu sudah ada ya di makanan. Oke, dan kemudian ada kelas diskon, ada subclass dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon double dan mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Pada diskon, nanti kita bisa input nama diskonnya ini dan juga presentasenya. Dan kemudian lanjut pada nomor 3. Buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array list untuk menyimpan semua item menu. Saya sudah membuatnya ini menggunakan array list yang bersifat private ya. Kemudian nomor 4, buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Saya sudah membuat kelas pesanan dan di sini bersifat private ya, menggunakan array list misalnya. Dan ini ada item dan juga jumlahnya. Kemudian ada nomor 5, implementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. Baik, program ini menerapkan inheritance dari kelas abstrak ke 3 kelas turunan. Dari kelas abstrak ke 3 turunan. Lalu polymorphism terjadi ketika semua objek turunan disimpan di array list bertipe menu item dan masing-masing menjalankan metode tampil menunya sendiri. Baik, kemudian lanjut ke nomor 6.
Implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Encapsulation saya terapkan dengan menyimpan atribut secara protect atau private, lalu menyediakan getter dan setter jika dibutuhkan. Ini seperti contohnya di makanan ini bersifat private ya. Jadi dia tidak akan bisa diedit dari luar. Kemudian lanjut nomor 7, pergunaan pengecualian atau exception yang mungkin terjadi seperti ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Program ini menangani input yang salah, misalnya pengguna memasukkan huruf ketika diminta angka. Contohnya ada di sini. Hmm. Saya juga menggunakan exception lain seperti file not found saat load file. Kemudian kita lanjut ke nomor 8. Program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru ke menu, makanan, minuman, atau diskon. Menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, menampilkan struktur pesanan pelanggan, dan keluar dari program itu sendiri. Fitur menu utama meliputi tambah item menu, lihat daftar menu, melakukan pemesanan, mencetak struk, dan juga exit program. Nanti akan kita demonstrasikan di main app Java kelas ini. Nanti muncul semua fitur menu yang utama, meliputi semua yang saya sebutkan tadi. Ini operasi yang dijalankan dengan pengulangan while dan navigasi switch. Gitu. Pada proses pesanan, saya mengambil item dari array list seperti ini. Kemudian kita lanjut ke nomor 9, implementasikan operasi input dan output atau I/O dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks dan juga menyimpan struktur pesanan pelanggan dan memuat dari file teksnya. Program juga mendukung penyimpanan menu ke file dan pembacaan dari file ini menggunakan file writer, file reader, dan override writer. Ini dia. Kemudian kita lanjut ke nomor 10. Gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan seperti saat menampilkan menu dan proses pesanan. Saya pakai while loop di menu utama agar program berjalan terus, lalu switch case untuk navigasi. Selain itu ada for loop untuk menampilkan daftar menu. Ini dia. Baik. Kemudian yang sebelah sudah si video penjelasan maksimal 15 menit. Jadi akan coba saya maksimalkan untuk tidak mencapai batas maksimalnya. Program ini saya buat dengan memanfaatkan seluruh konsep dasar OP yang menjadi penilaian, mulai dari abstraksi, pemarisan, enkapsulasi, polymorphism, exception handling, operasi file, sampai menu interaktif dengan perulangan dan pengambilan input. Semua fitur berjalan secara terpadu sehingga dapat digunakan sebagai simulasi manajemen restoran sederhana. Kemudian lanjut kita demonstrasikan dari codingan saya ini. Oke, di sini langsung tertera menu utama dengan 8 menu. Saya akan cobanya satu persatu dari nomor satu terlebih dahulu. Oke, yang pertama tambah item menu. Saya akan menambahkan makanan terlebih dahulu. Nama makanannya itu nasi goreng dengan harga 15.000. Jenis makanannya goreng. Kemudian saya akan menambahkan item menu lagi yang selanjutnya yaitu minuman. Nama minumannya dengan harga 5.000 dengan suhunya dingin ya tentunya. Item berhasil ditambahkan. Dan selanjutnya tetap ada menu tambah item menu. Yang terakhir yaitu diskon. Nama promo diskonnya itu kita buat
promo 12% diskonnya misal 10 untuk 10%. Jadi kita buat 12 item berhasil ditambahkan. Kemudian kita langsung menampilkan menunya, menu utama nomor 2. Ini saja yang kita tambahkan tadi langsung tertera ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 3 yaitu ubah harga atau edit item. 3. Masukkan nomor item yang ingin dirubah. Misal saya di sini ingin merubah nasi gorengnya. Untuk nasi goreng saya ingin merubah namanya menjadi mie ayam. Mengubah menu, kemudian ubah harga, saya buat harganya menjadi 20.000. Perubahan simpan. Kita akan coba untuk menampilkan menu lagi. Sudah berubah ya. Sebelumnya nasi goreng menjadi mie ayam. Jadi nomor 3 sudah selesai. Dan kemudian pada nomor 4 hapus item menu. Masukkan nomor item yang ingin dihapus. Kita akan menghapus es teh manisnya. Ya pun ini ada konfirmasi terlebih dahulu ya. Yakin hapus es teh manis dan saya pilih iya. Item dihapus. Kemudian kita coba lagi untuk menampilkan menu. Menunya hanya 2 saja ya karena tadi sudah kita hapus yang bagian es teh manis. Kemudian sebelum memasuki pesan saya ingin menambahkan beberapa menu yang ada di sini. Tambah itu menu berarti. Yang pertama makanan. Baik, saya sudah mendapatkan beberapa menu tadi. Kemudian kita lanjut ke menu nomor 5 yaitu pesan untuk menu pelanggannya. Daftar menunya seperti berikut. Saya sudah menambahkan 11 menu. Kemudian saya ingin memilih menu pertama mie ayam. Jumlahnya 2. Kemudian nasi gorengnya 3. Dengan jumlah 2. Kemudian ada ikan bakar satu saja. Dan juga bakso 3. Dan airnya kita pilih nomor 7. Manisnya 4. Kemudian kopi hitam jumlahnya 2. Dan juga ada cappuccino satu. Nah, kita selesai ya. Dan truknya langsung muncul rincian pesanan, bayaran, rincian pesanan, dan ini langsung muncul berada di sini ya. Truk tersimpan pakai teks. Oke, nomor 5 sudah, kemudian nomor 6 simpan menu ke file. Menu berhasil disimpan ke menu teks. Langsung tertera ya semua daftar menu yang saya input tadi. Kemudian lanjut ke coba kita rubah untuk menu yang ada di sini ya. Benar, kita tampilkan menu. Ini ada 11 item menu ya. Coba mungkin kita hapus item menu. Masukkan item 11 ya. Kemudian hapus. Sudah tidak ada. Kita hapus nomor 8. Ya. Jadi di sini hanya tersisa 9 menu. Kemudian untuk menu utama nomor 7, kita akan mencobanya muat menu dari file yang kita simpan tadi. Nomor 7. Menu berhasil dimuat dari file. Coba kita tampilkan menunya. Dan menu tersebut kembali menjadi 11 yang kita simpan tadi. Yang terakhir, dan nomor 8 yaitu menu keluar. Sampai jumpa setelah. Baik, sekian. Terima kasih atas penjelasan saya terhadap tugas 3 pemrograman berbasis desktop. Dan bila mana ada salah kata atau suatu apapun dalam penjelasan saya, mohon bimbingannya untuk tutor dan masukannya dari teman-teman agar bisa saya koreksi ke depannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.